tempat rambut tumbuh ini adalah tempat tumbuh rambut yang normal. Maka jangan sampai nanti kan kadang-kadang ada orang jambangnya tumbuh panjang ke bawah di sini. Rambut yang dari sini yang kita basuh itu tidak sah. Harus bagian tempat yang menjadi tumbuh rambut di kepala yang umum. Laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Tidak perbedaan laki-laki dan perempuan. Paham di sini? Sebagian kepala. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam mazhab yang lain, itu menafsirkan bahwa membasuh kepala itu mesti seperti mazhab Maliki seluruhnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui hadis penjelas dari ayat ini, Rasul kalau basuh kepala seperti yang kita contohkan tadi. Maka menurut mereka cara basuh kepala yang benar dan sah untuk berwudu mesti keseluruhan. Kemudian mazhab Hanafi misalnya mengartikan tidak mesti begitu. Kenapa? Karena huruf ba tadi maknanya lil ilsaq, menempel tangan ketika membasuh. Tapi ketika menempel itu cukup sebagian. Yang sebagian itu kalau misalnya satu telapak tangan sudah menyentuh, berarti sudah menyentuh sebagian. Maka seperempat kepala sudah dianggap membasuh kepala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita telisik lebih lanjut, ulama mazhab beda pendapat dalam memahami ayat Al-Quran gara-gara satu huruf ba. Bukan karena satu mengamalkan Al-Quran, yang lain mengamalkan selain Al-Quran. Bukan karena satu mengamalkan Al-Quran, yang lain mengamalkan kitab suci agama lain. Tapi Al-Quran dipahami dengan bahasa Arab, Al-Quran dipahami dengan hadis Nabi, timbul beberapa pandangan ulama. Sehingga hati-hati, jangan dianggap kalau terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih, satu mengamalkan Al-Quran, yang satu hanya ucapan manusia. Bukan. Sama mengambil Al-Quran, lalu pemahamannya sama-sama pemahaman manusia. Kita mesti bedakan. Ayat Al-Quran semuanya sepakat bahwa dia valid dari Allah. Buktinya apa? Banyak orang yang hafal dan tidak beda hafalannya. Tapi pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu hal yang berbeda dengan validnya ayat Al-Quran. Soal ayat Al-Quran semua kita sepakat, tapi pemahamannya tidak semua ulama sepakat. Kenapa? Karena pemahaman terhadap bahasa Arab dan hadis penjelasnya. Jadi Bapak Ibu, perbedaan di antara ulama selama metodenya benar, dianggap oleh syariat dan mesti saling berlapang dada dalam menyikapinya. Tapi hati-hati, kalau ada pemahaman sesat, yang satu benar, jangan toleransi. Antara benar dan salah itu mesti satu saja yang diambil, harus benar saja. Tapi kalau benar dengan benar terjadi beda pendapat, keduanya mesti disikapi dengan lapang dada. Maka beda, kita mengalah dengan orang yang benar dan mengalah dengan orang sesat itu nggak sama. Hari ini banyak orang ketika ada yang sesat, kita yang benar disuruh mengalah. Jangan mau. Yang benar harus tunjukkan benar. Yang benar harus tunjukkan kebenaran kita dan tegakkan dan perjuangkan. Kalau tidak, nanti semua ilmu akan dianggap salah oleh orang dan kita tak punya lagi standar kebenaran. Hari ini itu yang terjadi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nampak ulama kita berdialektika, berdiskusi, kemudian mengajukan argumen, kemudian mematahkan argumen, kita yang tak paham tak usah merasa orang tu macam kurang kerjaan lah. Atau usah begitu. Tengok saja. Fokus saja di bidang kita. Biar orang berdebat dengan ilmunya, kita dengan ilmu kita. Orang dengan bidangnya, kita dengan bidang kita. Jangan merasa orang tu kanak-kanak betul. Orang-orang itu masa tak penting dihebohkan. Jangan begitu. Sebenarnya kita tak paham. Bukan orang tu tak paham, kita yang tak paham dan belum makanan kita. Jadi membenarkan orang benar
berbeda dengan membenarkan orang sesat atau orang salah. Lanjut. Yang kelima, rukun daripada wudu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dua mata kaki, tulang yang tumbuh di sisi kanan kiri kaki itu mata kaki kita kenal. Selingkar bagian atasnya itu batas membasuh kaki sampai kedua ujung jari kaki dan telapaknya. Itu mesti dibasuh keseluruhan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, dalilnya dalam Al-Qur'an wa arjulakum ilal ka'baini. Basuh kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian. Itu semuanya mesti rata dibasuh. Tidak boleh tidak. Dulu pernah sahabat-sahabat Nabi mereka berwudu, tapi ketika wudu ada bagian tumit yang tidak basuh. Dari jauh Nabi teriak, wailun, wailun, wailun lil aqab. Celaka orang yang berwudu tapi bagian tumitnya enggak basah, bagian tumitnya enggak sempurna. Karena wudu mesti rata ujung kaki sampai bagian belakang, kemudian di atasnya selingkar dua mata kaki kiri dan kanan, itu mesti semuanya basah oleh air. Karena sebagian kita ada yang berwudu itu tidak sempurna basahnya, asal dibasuh ya kaki, asal digitu aja kaki kan, leding, itu sering begitu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ketika kita mengartikan ilal ka'baini, para ulama menyebut ma'a untuk menunjukkan keseluruhan, bukan dari ujung kaki ke dua mata kaki. Tidak mesti begitu. Maka cara membasuhnya sama dengan tangan. Boleh dari ujung kaki ke dua mata kaki, atau dua mata kaki ke bawah, atau dari tengah lalu kita ratakan. Tidak ada masalah. Tidak harus dari ujung ke mata kaki. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu maqal inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi. Nabi pernah menghadap kami dengan wajah beliau. Menghadap, dihadapkan wajah beliau. Kemudian kata beliau, wa qala aqimu sufufakum, ketika akan salat luruskan saf kalian. Falaqad ra'aitu ar-rajula minna yulsiku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa minkabahu wa bimankabihi. Kata Rasul, aku melihat di antara kalian mereka merapatkan mata kaki dengan mata kaki dan bahu dengan bahu. Ini menunjukkan bahwa al-ka'bu itu maknanya ka'baini itu mata kaki. Sehingga Nabi menggunakan kalimat kalau kalian membuat saf, luruskan, rapatkan, pertemukan antara mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Ini menunjukkan ketika kita membasuh kaki dalam berwudu, mata kaki itu mesti sempurna dibasuh. Nah, keluar sedikit, ketika kita membuat saf yang sempurna itu bertemu dua bahu antara kita dengan orang samping kita, kemudian mata kaki dengan mata kaki, itu sempurna. Kalau seandainya tidak bisa seperti itu, maka minimal bahu dengan bahu. Tapi jangan kaki dengan kaki, itu tidak ada anjuran begitu. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, atau bahu dengan bahu. Kenapa demikian? Kalau misalnya ujung kaki dengan ujung kaki, orang berdiri begitu pasti tidak proporsional, pasti tidak nyaman. Dan berdiri seperti itu tidak membuat orang khusyuk dalam sholat. Coba aja mengangkang lama-lama dalam sholat, itu nggak khusyuk, nggak tenang itu. Tapi berdiri itu yang proporsional, lurus kaki dengan bahu itu enak, tahan lama berdiri. Maka yang sunnah itu, kalau ingin sunnah betul, pertemukan bahu dengan bahu, kemudian mata kaki dengan mata kaki, minimal bahu dengan bahu. Lalu Ustaz, kalau ada orang sholat softnya tidak rapat bahu dengan bahu, kemudian mata kaki dengan mata kaki tak bertemu, apakah sah sholat? Sah, cuma kurang sempurna dalam berjamaah, tidak batal. Maka jangan sampai gara-gara rapat saf tadi kita kejar-kejar orang, yang pada akhirnya terjadi banyak gerakan, yang gerakan tadi menjadi pembatal sholat. Artinya apa? Demi melaksanakan yang sunnah,
kita membuat yang membatalkan salat. Jangan terjadi rugi yang seperti itu. Paham Bapak Ibu? Baik, lanjut. Yang perlu kita perhatikan juga di kaki dan tangan adalah bagi yang punya kuku. Kukunya panjang maksudnya. Jangan sampai terhalang air masuk ke dalam daging di bawah kuku. Maka lebih baik bagi yang punya kuku panjang jangan dipanjangkan, pendekkan kukunya. Baik untuk hari Jumat atau untuk hari raya atau dalam jangka tertentu, pendekkan kuku kita. Kenapa? Kalau ada yang menghalang air sampai ke dalam bagian daging di bawah kuku, wudhu kita bisa tidak sah. Itu hati-hati. Maka anak kita bagus dari kecil kita biasakan kukunya dipotong pendek. Dari sisi yang lain kesehatan itu tidak bagus. Nempel tanah, nempel sisa makanan, dijilat dimakan anak kita, atau kita makan sesuatu yang basah, dia masuk ke mulut kita, jangan-jangan kuman dan penyakit masuk dalam tubuh kita. Itu dalam agama mesti mendapat perhatian. Kemudian kalau ada daging tumbuh di kaki, itu mesti dibasuh. Kan mungkin ada jarinya 6, atau ada daging yang tumbuh yang lainnya, baik besar atau kecil dagingnya, itu termasuk bagian kaki. Kemudian kalau ada kakinya yang pontong, maka ujung kakinya saja dibasuh, diusap sedikit. Untuk apa? Melaksanakan yang disuruh agama setakat atau sekedar yang kita mampu melaksanakan. Kalau sudah potong kan tak ada lagi yang bisa dibasuh, maka bagian ujung sedikit saja. Kalau dia pakai kaki palsu, usap saja bagian ujungnya sedikit. Sekedar apa? Menunaikan yang disuruh agama sesuai yang bisa kita buat.